Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Nah, pertanyaan saya itu adalah, apakah sahabat pernah dicaci maki oleh orang padahal sahabat nggak salah? Ini benar-benar saya mau tanya nih sama Ustadz. Yuk kita sapa dulu Ustadz kita. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Amin. Ustadz, saya mau curhat nih. Kemarin pagi saya bawa mobil. Tiba-tiba pemotor di depan saya itu ngerem mendadak dan berhenti ngambil penumpang. Itu benar-benar hampir ketabrak. Saya ngerem mati-matian mendadak, dan di belakang saya juga mobil motor jadi karambol, itu berantakan. Dan mereka melalui mobil saya, ngelewatin mobil saya sambil sumpah serapah, caci maki kepada saya. Dan lebih hebat lagi Ustadz, pas saya ngelewatin motor yang berada di bawah tanda dilarang stop dan stop itu, orang itu marah sama saya Ustadz. Dia bilang, saya lagi kerja nih ngambil penumpang gitu. Lah saya bagaimana Ustadz? Bingung saya, dicaci maki kiri kanan, padahal kita nggak salah Ustadz. Emang gitu kok hidup. Namanya juga hidup. Hidup tuh selalu kayak gitu. Kita selalu melihat sesuatu dari perspektif kita. Dan tukang ojek yang berhenti di depan kita juga melihat dari perspektif dia. Bener gak? Oh, gue lagi berhenti, kenapa lu gak sabar? Kayak gitu-gitu. Tapi ada satu kisah. Ini lanjutan kisah yang kemarin nih. Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau baru keluar dari masjid, diiringi dengan pendamping beliau keluar dari masjid. Tahu-tahu begitu keluar dari masjid, beliau dicaci maki oleh orang. Di segala macam cacian, segala macam keburukan disampaikan. Padahal belum tentu benar apa yang disampaikan. Nah, di sini menariknya. Ketika Imam Ali Zainal Abidin dicaci maki oleh orang tersebut, beliau katakan, apa yang Bapak katakan tentang keburukan saya sangat sedikit dibandingkan dengan keburukan saya yang saya ketahui. Ah ini men, kelo gak? Jadi orang udah caci maki segala macam, dia kagak marah. Malah dia bilang, itu nggak ada apa-apanya yang Bapak ketahui tentang keburukanku dibandingkan apa yang aku ketahui tentang keburukan diriku. Nah, kemudian beliau keluarkan uang 100 dirham, beliau kasih ke orang tersebut, beliau berjalan lagi meninggalkan orang tersebut. Orang yang mendapat reaksi seperti itu, ketika dia telah menumpahkan segala fitnahan, cercaan, makian kepada seseorang, kemudian dibalas dengan kata-kata bahwa semua yang kau katakan tentang keburukanku itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keburukanku yang aku ketahui. Bahkan beliau mendapat sedekah 1.000 dirham. Sehingga orang itu mengatakan, Masya Allah, tidaklah engkau kecuali seorang cucunya, atau istilah orang Arab cucunya, kalau bahasa Indonesia cicitnya, baginda Rasulullah SAW. Ini pelajaran penting buat kita. Kalau kita masih risau dengan cacian orang kepada kita, padahal kita sendiri tahu apa sebetulnya keadaan diri kita, maka sebetulnya kita belum ikhlas. Kita belum sampai pada titik ketika hanya Allah lah yang tahu segala kebaikan kita. Hanya Allah lah yang menutupi semua aib kita. Benar. Bayangin deh sekarang ente siapa deh, terserah deh ente mau orang top kayak apa, orang hebat kayak apa. Kita punya aib yang sampai saat ini Allah masih tutupi aib kita. Bayangkan kalau Allah kemudian membuka aib tersebut. Kita lihat beberapa kejadian akhir-akhir ini, benar gak? Yang tadinya kelihatan semua rapi, hebat, keren, gak ada masalah. Tapi ketika Allah mau buka aib tersebut, dalam situasi, dalam kejadian yang sebetulnya mungkin di waktu lain, di momen lain, kejadian tersebut gak ada apa-apanya, tiba-tiba kejadian ini menjadi sesuatu yang luar biasa ketika Allah mulai buka. Maka terbukalah semuanya. Itu sebabnya di dalam sholat-sholat kita, dalam doa-doa kita, benar gak? Bahkan di dalam doa kunut biasanya kita selipkan juga doa agar Allah menutup
semua aib kita, benar gak? Ya Ustadz, kita banyak berdoa aja ya. Soalnya mungkin orang-orang tersebut punya perspektif yang berbeda-beda yang membuat mereka merasa benar. Ustadz, kebetulan nih sahabat kita menanyakan hal yang sama ini. Kebetulan banget nih. Di dalam hidupnya dia kerap dituduh hal yang macam-macam yang dia tidak pernah lakukan. Jadi apa sih yang harus diperbuat Ustadz? Yang pertama, sesuatu yang dituduhkan kepada kita tapi tidak kita lakukan, itu harus kita jelaskan. Kalau kita diem-diem aja, jadi repot urusannya, benar gak? Jadi repot urusannya. Kita harus jelaskan apa yang kita ketahui tentang sesuatu tersebut. Karena kalau kita diem-diem aja, jadi orang sangka ini ada sesuatu yang disembunyikan. Ya kita terangin aja apa adanya, benar gak? Tapi kalau setelah kita terangkan apa adanya, kita terangkan kedudukannya, kedudukan persoalannya, tapi kita masih terus dihina-hina, dicaci maki. Ini ada ayatnya bos dalam Al-Quran. Inna a'tayna kal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini huwal abtar. Kalau dalam kitab-kitab tafsir ini disebutkan huwa abtar, ini maka terputuslah rahmat Allah kepada orang-orang yang selalu memusuhi, mencaci maki, aniaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat tersebut, ayat yang pendek tersebut, inna a'tainakal kautsar. Tidaklah engkau melihat bagaimana Allah memberikan kenikmatan telaga Kautsar itu padamu ya Muhammad, gitu kira-kira. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Maka dengan kenikmatan yang luar biasa itu, fasholli, maka tegakkanlah salatmu, benar kan? Washolli lirabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, kemudian berkorbanlah. Dalam penafsiran yang agak sempit, yang terbatas pengertiannya, itu maknanya adalah menyembelih hewan kurban. Washolli lirabbika wanhar. Tapi dalam penafsiran yang lebih luas, maka wanhar juga diartikan pada pengorbanan yang lebih luas, lebih daripada sekedar menyembelih hewan kurban. Fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan mereka-mereka yang terus-menerus mau memutuskan tali silaturahminya denganmu dan sebagainya, mereka-mereka itulah sebetulnya yang putus tali silaturahminya, tali ikatannya. Jadi di dalam ayat ini kita juga memahami bahwa ketika kita telah berjalan di jalan yang benar, istiqomah, terbuka, lalu melihat segala sesuatunya itu bukan saja dengan tataran ilmu fikih, bukan aja dalam tataran ilmu syariah, tapi kita coba naik ke tataran yang lebih tinggi, bahwa kita semua adalah makhluknya Allah. Ini men. Bahwa setiap orang bisa buat salah. Kadang-kadang saat ini kita buat salah, kadang-kadang orang buat salah. Kadang-kadang saat ini kita yang lapang, orang yang sempit. Tapi bisa kebalikannya, kadang-kadang orang yang lapang, kita yang sempit. Kadang-kadang kita nggak tahu tentang satu hal, orang yang tahu. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang kita tahu sesuatu hal, orang lain tidak tahu. Begitu seterusnya. Kehidupan itu berjalan dengan skenarionya masing-masing. Skenarionya masing-masing. Bahkan anak yang lahir kembar pun mempunyai skenario kehidupan yang berbeda-beda. Nah, dengan pemahaman seperti itulah, maka dalam ilmu tasawuf dikatakan siapa-siapa yang merendahkan, memandang dengan rendah orang yang berbuat dosa, maka dia lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan orang yang buat dosa. Benar kan? Jangan. Dengan pemahaman seperti itu, kita hidup istiqomah, berjalan di jalannya Allah sekuat semampu kita bisa. Oke? Bahwa suatu saat kita pun jatuh ke dalam perbuatan maksiat, jatuh ke dalam perbuatan dosa, maka segeralah bertobat. Karena dalam hadis lain disebutkan, kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu adalah pendosa. Dan sebaik-baiknya pendosa adalah mereka yang paling cepat taubat. Ya, udah kita jalan aja. Bahwa kita dicaci maki kiri kanan, kita tempatkan diri kita pada posisi yang tadi kita sudah sebutkan. Bahwa mereka cuma melihat dari luar, nggak tahu apa segala macam.
Kita nggak boleh balas memaki-maki mereka, mencaci mereka, sehingga kita melihat dunia ini dengan lebih tenang bahwa ini semua adalah keindahan kehidupan yang diatur oleh Allah. Baik, David. Masya Allah. Jadi kita harus lebih pintar melihat ya dari kacamata yang berbeda. Membuat hati kita jadi lebih tenang, Ustaz. Iya, bos. Kita mau coba deh, please deh. Kita kan orang cuma terbatas. Kadang-kadang genteng rumah kita bocor aja kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mesti manggil tukang untuk benerin, bener nggak? Benerin genteng bocor aja kita minta tolong orang. Apalagi kalau kita melihat kehidupan ini dan semuanya. Kita mau benerin pakai tangan kita nggak bisa, men. Hadisnya berbunyi, man ra'a minkum mungkaron. Apabila engkau melihat suatu kemungkaran, falyughayyiruhu biyadihi. Dan ubahlah kemungkaran itu, tolaklah kemungkaran itu dengan tanganmu. Fa illam yastati. Tapi kalau engkau tidak mampu menolaknya dengan tanganmu, fabilisanik. Maka ubahlah kemungkaran itu, tolaklah kemungkaran itu dengan lisanmu. Fa illam yastati. Tapi kalau engkau juga tidak bisa merubah dengan lisanmu, fabiqalbih. Dan ubahlah, tolaklah kemungkaran itu dengan hatimu. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Jadi kita itu punya apa namanya itu? Punya rentang ketika kita melihat suatu kemungkaran. Benar. Betulin genteng aja kita kagak bisa, biadih, coba biadih. Benar gak? Pakai tangan bagaimana? Ente udah umur 60 naik pakai tangga juga goyang-goyang. Benar gak? Kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita saja dan jangan lupa sampaikan dengan cara-cara yang bijaksana dan hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Oke? Udah emang begini, hidup kayak begini. Allah udah ciptain dari dulu kayak begini. Jangankan kita, anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam berantem Habil-Qabil, bener gak? Karena yang satu ngiri sama yang satu. Kita bukan dalam posisi untuk bisa ngatur dunia ini, ngatur kehidupan ini. Yang ngatur dunia ini, yang ngatur kehidupan ini adalah Allah. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan dengan cara-cara yang bisa diterima oleh orang lain. Ingat gak tadi cerita pertama? Hong, 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 kita yang tukang motornya berhenti itu kita hong, 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 bener gak? Udah kita besar hati aja, maaf Pak, Bapak kaget ya? Ya, bener gak? Maaf udah ngagetin Bapak, bener gak? Karena dia lagi berjuang, kaget gitu. Untung dia nggak sakit jantung mati itu kan pekerjaan kita lagi tuh, bawa dia ke rumah sakit segala macam. Udah Bismillah. Setiap orang punya masalah, mungkin dia lagi masalah besar, jadi dia nggak sadar kalau dia berhenti dan ganggu lalu lintas kita. Baik David. Bener ya Ustaz. Jadi malah kita menghindari persoalan-persoalan yang nggak penting. Kalau emosi diturutin malah berlarut-larut malah kejadiannya dan hari kita menjadi buruk gitu. Tapi Ustaz, untuk ikhlas itu tentunya nggak boleh ada kata-kata saya mau aja melakukannya asalkan titik-titik-titik, atau yang berhubungan dengan kejadian kemarin pagi deh, saya mau aja maafin nenek motor asalkan dia titik-titik-titik ini dan seterusnya Ustaz. Ini kalau dalam ilmu kalau dalam buku-buku baratnya ada yang namanya unconditional love, cinta tanpa syarat. Bener ya. Kalau urusan cinta ya kita emang nggak pakai syarat, men. Kalau urusan cinta bagaimana? Namanya juga cinta. Siapa-siapa yang pernah jatuh cinta tahu persis kayak apa jatuh cinta itu. Pening, men. Bener nggak? Pening. Itu handphone kita pegang terus, kita mau sampai adu tidur, siapa yang tidur duluan WA balas-balasan, bener nggak? Pagi-pagi langsung ambil handphone lagi, buka lagi, bener nggak? Pagi-pagian bilang good morning, assalamualaikum, whatever, bener nggak? Kalau cinta ya kayak begitu. Tapi cinta juga harus ada guidance-nya. Kalau cinta kan urusannya urusan roh. Itu lain perkara, bos. Kalau roh mah nggak ada guidance-nya, bener nggak? Roh levelnya level cinta, level roh, bener nggak? Tapi ketika kita mau ejawantahkan cinta itu, kan melibatkan fisik. Melibatkan nyawa. Berarti kalau kita udah melibatkan fisik, melibatkan nyawa, ingat kan? Roh, nyawa, jasad. Kalau level ruh mah udah beres. Cinta boleh kayak apa, kayak kita. Tapi begitu kita libatkan nyawa, kita libatkan jasad, maka kita masuk ke dalam wilayah syariah yang ada batasan-batasannya. Sehingga kita nggak boleh jatuh cinta sama orang yang nggak boleh kita jatuh cinta, gitu kan, gitu, bener gak? Dan
hal-hal lain. Begitu kita udah masuk pada wilayah syariah, ya wilayah syariah mesti kita ikuti. Misal, contoh lah, kita lagi cinta-cintanya sama Allah nih, benar gak? Lagi asyik masyuk nih dengan Rasulullah SAW, sehingga kita mau zikir, salat malam, apa terus menerus gitu. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan, benar gak? Ingat waktu itu di episode berapa kan? Ada orang yang mau puasa terus menerus. Rasul bilang kagak boleh. Yang paling baik, yang paling taat di antara kalian tuh aku. Aku puasa dan aku berbuka. Ada satu lagi yang mau sholat malam terus menerus nggak tidur-tidur. Diomelin lagi sama Rasul. Aku yang paling taat di antara kalian. Aku sholat malam, aku tidur. Yang satu lagi lebih gelok lagi. Bener gak? Dia kagak mau nikah, rese kalau punya bini katanya. Bener gak? Rasulullah SAW mengatakan, aku yang paling taat di antara kalian, aku pun taat kepada Allah dan mempunyai istri. Udah yang mana dah, oke. Back to you, Fit. Sekalian nih Ustadz, kita ngomongin urusan cinta nih. Sahabat kita seorang wanita bekerja di sebuah perusahaan. Bos dari perusahaan ini sudah beristri, namun jatuh hatilah sama sahabat kita ini dan mengajak menikah siri. Yang alhamdulillah ditolak oleh sahabat kita ini. Pada akhirnya si bos sadar untuk tidak meminta nikah itu, sehingga waktu berlalu semuanya berjalan dengan baik hingga ketika sahabat kita ini keuangannya sedang sempit, maka beliau meminjamlah uang dari perusahaan. Tapi kemudian disadari ketika dia mau melunasi itu utangnya sudah dibayar sama bosnya. Dan setelah beberapa kali sahabat ini merasa tidak enak dan merasa berdosa juga gitu, takut rezekinya tuh apa nggak halal gitu loh Ustaz. Jadi atau dipikir nanti memberi kesempatan sama si bos, sehingga dia ragu untuk meneruskan pekerjaan di perusahaan ini, Ustadz. Nih banyak banget nih, kompleks nih. Dalam kehidupan kayak gitu. Kehidupan itu kadang-kadang ilmu fikih, jadi harus diterapkan dengan sangat bijaksana. Karena melingkupi atau melibatkan berbagai dimensi kehidupan. Benar ya? Yang pertama, nggak usah nikah siri. Udah bener, jangan nikah siri. Kenapa nggak usah nikah siri? Karena di Indonesia, kita hidup di Indonesia ada ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Kita harus tunduk pada peraturan yang ada di Indonesia. Dan di Indonesia, ketentuannya kalau nikah jadi KUA. Kalau cerai, ya lewat pengadilan agama. Nah, bener gak? Supaya mencegah ada orang yang cuman enteng banget kalau ngomong cerai gitu. Nggak bisa. Di Indonesia nggak bisa. Cerai itu ya lewat pengadilan agama. Nikah itu lewat KUA. Nggak bisa nih siri-siri gitu, nggak bisa, oke? Jadi yang pertama, jangan nikah siri, udah bener. Karena kita harus ikut peraturan yang ada, yaitu nikah di KUA, oke? Yang kedua, bener nggak? Bahwa seseorang itu jatuh cinta, itu juga nggak bisa kita tolak. Itu kayak orang lagi jalan, tahu-tahu kejeblos, namanya juga jatuh, bener nggak? Tahu-tahu jeblos aja masuk lubang, bener nggak? Yang satu lagi jalan, jeblos lagi masuk lubang, bener nggak? Namanya jatuh cinta ya, begitu kalau jatuh cinta, benar ya? Nah, tapi jatuh cinta ini tadi kita bilang dalam penjelasan yang sebelumnya, ketika kita melibatkan nyawa dan jasad, ada dimensi lain yang kita masukin, aturan main lain, yaitu yang namanya syariah, oke? Sehingga kita harus sampaikan kepada yang bersangkutan, ya kita udah jatuh cinta, alhamdulillah kita menikmati rasanya bagaimana jatuh cinta tersebut, tapi kita harus mengingatkan satu sama lain bahwa terima kasih banyak, nggak usah. Kalau emang beneran kita jodoh, ya jangan siri, nikah. Bilang sama bini tuanya, bener bini pertamanya ke pengadilan dikasih pengadilan ke KUA dikasih izin nikah, itu namanya beneran. Tapi kalau nikah siri berarti enggak. Kalau enggak, ya berarti kita mesti sama-sama mengetahui bahwa ini udah bukan lagi cinta, tapi ini udah masuk pada level nyawa, benar nggak? Nah, oke. Sehingga kita harus tarik diri, ini nggak benar, jadi kita mengingatkan satu sama lain. Bahwa setelah itu kita udah mengingatkan satu sama lain, dua-duanya udah sadar bahwa ini kalau mau nikah ya nikah beneran ke KUA, lewatinlah semua prosedur yang ada, hitungan semualah, itu namanya juga kalau udah jodoh mah tetap aja kawin, bener nggak? Kemudian ya kita udah jalan. Kalau dia nggak mengikuti, nggak mau melakukan KUA segala macam, ya udah kita jalan baik-baik. Dia bos, kita anak buah di kantor, jalan baik-baik. Kita ada kesulitan keuangan, kita pinjam uang dari kantor, udah bener itu, bener nggak? Bahwa kemudian kita mau bayar uang tersebut ke kantor, tahu-tahu dibayar sama bos, itu hal lain perkara. Sedekah boleh pada siapa aja, bener nggak? Nah,
Apalagi kalau si bos ini sedekah dengan dia merasa apa ya, ya dia sayang tapi dia tahu bahwa ini nggak bisa dilakukan, dia memberikan sedekah kepada kita nggak apa-apa. Coba lihat aja gelagatnya ini apakah apa namanya pemberian-pemberian tersebut ada udang di balik batunya apa enggak, itu yang nggak tahu adalah orang yang merasakan sendiri sebetulnya. Dari pandangan mata, bener ya, kalau pandangan matanya masih gregrok kan bener ya, kayak tahu lah, kita nggak bisa dijelasin, saya juga nggak ngerti gimana jelasinnya, tapi kalau ada pandangan mata ketemu masih kagok-kagokan itu, gitu. Nah, kalau udah berasa kayak gitu, ya kalau bisa ada tempat kerja yang lain boleh, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, lain kali ya kita cari jalan keluar yang lain. Bismillah, namanya juga hidup. Semua orang mengalami hal ini, pertentangan batin tentang sesuatu yang abu-abu. Benar nggak? Karena kalau dalam Al-Quran ada hadisnya itu mengatakan al-halalun bayyinun wa haramun bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma, dan di antara dua yang jelas ini halal dan haram mutasyabihat. Ada yang syubhat dan hendaknya engkau tinggalkan yang syubhat itu. Nah, ini kayak gini kan ini, apalagi ini syubhatnya syubhat level hati, benar gak? Apakah masih ada sisa-sisa apa itu apa ya namanya, itulah nggak tahu lah. Back to you, Fit. Ini pertanyaannya jangan yang model-model susah begitu tuh. Ini model hati bos pertanyaannya. Back to you, Fit. Iya deh. Semoga sahabat kita ini segera dapat keluar dari kemelut yang complicated urusan cinta. Masya Allah. Amin, amin, amin. Nah, Ustadz, banyak lagi teman kita yang masih menderita kemalangan, kesempitan harta, dan kesulitan lain. Boleh nggak Ustadz kita doain bersama-sama yuk? Iya, insya Allah kita doain sama-sama ya. Mudah-mudahan yang lagi kesempitan diberikan kelapangan oleh Allah. Yang dari segi harta, dari segi rezeki yang rasanya lagi kok sempit, mudah-mudahan diberikan kelapangan. Yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat sakitnya, diganti dengan kesehatan. Yang lagi galau, mudah-mudahan diangkat galaunya dan diganti dengan ketenangan jiwa. Untuk itu semua kita bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya wasi'al maghfirah. Birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'ud du'a ya qadiyal hajat ya fatahu ya razak ya fatahu ya razak ya fatahu ya razak ya ghaniyu ya mughni ya ghaniyu ya mughni ya ghaniyu ya mughni ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya hamidun majid ya hamidun majid ya hamidun majid ya wasi'al maghfirah ya wasi'al maghfirah ya wasi'al maghfirah ya sami'un alim ya sami'un alim ya sami'un alim ya zal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustadz. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.